Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil resum kami tentang perubahan ilmiah, perspektif, dan proposal mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Sultan Kresna dengan NIM 051, Azriel Dwi dengan NIM 052, Ade Kurnia dengan NIM 053, dan saya sendiri Irma Salsabila dengan NIM 080. Kemudian, berikut ini adalah topik-topik yang nantinya akan kita bahas, mulai dari perdebatan pandangan yang diterima dalam filsafat ilmu dan diakhiri dengan kesimpulan. Masuk ke topik pertama, yaitu perdebatan pandangan yang diterima dalam filsafat ilmu. Pandangan yang diterima adalah perspektif tentang bahasa dan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang diadvokasi pada abad ini oleh positivisme logis, konstruktivisme logis, empirisme logis, atomisme dan fisikalisme. Pendekatan pandangan yang diterima ini secara klasik bertumpu pada aliran positivisme yang berdasar kepada fakta-fakta. Karena Russell berpendapat bahwa sains pada dasarnya bersifat murni, berdasarkan metodenya sendiri, kumulatif, dan progresif. Karena itu, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik lagi tentang dunia. Tujuan diuraikannya komitmen dan asumsi utama dari pandangan yang diterima adalah untuk memotivasi sikap terhadap perubahan ilmiah dan menempatkan sikap ini dalam wacana positivisme yang lebih besar. Next, masuk ke konstruktivisme logika, logika sebagai batu filsuf. Konstruktivisme itu adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia itu sendiri melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Konstruktivisme logis membantu memperjelas sifat filsafat ilmiah dan berfungsi untuk memperkenalkan kerangka konseptual dari mode analisis yang lebih pragmatis yang masih berlaku dalam teori sosial ilmu pengetahuan, yaitu konstruktivisme sosial dan linguistik. Konstruktivisme logis didasarkan pada dua komitmen, yaitu filsafat barat berusaha secara tradisional untuk menjelaskan semua cara untuk mengetahui dengan menarik item ontologis dan epistemologi hak istimewa. Pendekatan tradisional ini untuk menunjukkan bahwa hal-hal yang tidak terlihat seperti itu dapat disembuhkan dari pengalaman langsung dan menunjukkan bahwa entitas ilmiah yang tidak dapat diamati oleh objek fisik biasa seperti bunga dan meja dapat dibangun dari data indera yang tidak dapat diperbaiki dari pengalaman indrawi. Kemudian komitmen kedua menyatakan bahwa transformasi ke basis yang diistimewakan harus dilakukan melalui media wacana yang koheren serta semantik dan ketat secara logis. Kemudian kita masuk ke topik logika atomis, empiris, dan kesatuan ilmu. Prinsip atomisme logis adalah dunia mengandung fakta. Fakta itu struktur kompleks yang terdiri dari objek khusus. Suatu objek memiliki properti atau berhubungan dengan objek lain. Selain itu, ada penilaian keyakinan yang berhubungan dengan fakta dan hubungan benar atau salah. Empirisme adalah teori yang menyatakan bahwa pengetahuan datang hanya dari pengalaman indrawi. Hal ini merupakan salah satu dari beberapa pandangan epistemologi bersama dengan rasionalisme dan skeptisme. Empirisme lebih menekankan bukti empiris dalam pembentukan gagasan daripada gagasan atau tradisi bawaan. Namun, empiris mungkin berpendapat bahwa kebiasaan muncul karena hubungan pengalaman indera sebelumnya. Empirisme dikaitkan dengan konsep batu tulis kosong. Jadi awalnya pikiran manusia itu kosong saat lahir, dan pemikirannya hanya dikembangkan melalui pengalaman. Empirisme dalam filsafat ilmu menekankan bukti terutama seperti yang ditemukan dalam eksperimen. Hal ini merupakan bagian mendasar dari metode ilmiah bahwa semua hipotesis dan teori harus diuji terhadap pengamatan alam daripada hanya bersandar pada penalaran atau ilusi. Universal memainkan aturan penting dalam memperluas pengetahuan di luar tindakan kesadaran tertentu, karena ketika kita mengetahui objek seperti meja atau elektron, kita tidak mengetahuinya dengan kenalan langsung, tetapi mengetahuinya dengan deskripsi, yaitu melalui kebenaran umum dan pernyataan yang mengandung istilah universal. Russell menegaskan bahwa pengetahuan dari apa yang diketahui dengan deskripsi pada akhirnya dapat direduksi menjadi apa yang diketahui oleh kenalan. Salah satu perhatian utama dalam tradisi empiris ini adalah tidak hanya masalah menentukan bagaimana pengetahuan didasarkan pada pengalaman sederhana, tetapi juga bagaimana kalimat teoritis yang jauh dari pengalaman observasional berhubungan dengan kalimat observasional.
Kemudian ada gerakan kesatuan ilmu atau unity science, adalah gerakan dalam positivisme logis yang menyatakan bahwa proposisi dalam sains harus menggambarkan keadaan atau peristiwa yang ada secara objektif dan dapat diamati secara langsung, serta harus ada satu set premis fisik yang darinya keteraturan semua realitas dapat diturunkan. Dengan demikian ia reduksionis dalam observasionisme fisikalisnya dan dalam proposalnya untuk kesatuan prinsip-prinsip penjelas sains. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, verifikasi kebenaran kognitif, induksi, dan konjektur. Beberapa perkembangan dalam pandangan yang diterima mengacu pada karya Hans Rensburg dan Karl Popper. Rensburg adalah empiris yang paling teliti dan tanpa kompromi dari kelompok awalnya yang berpusat di Berlin. Sedangkan Popper memiliki kepakaan filosofis yang serupa tetapi tidak pernah menjadi anggota kelompok Berlin. Hal yang mencolok tentang empiris Rensburg adalah teori probabilistiknya tentang kebermaknaan kognitif yang memungkinkannya untuk melepaskan sebagian besar komitmen sulit dari positivisme sebelumnya. Rensburg mengembangkan salah satu gagasan epistemik utamanya, yaitu posit, yang merupakan pernyataan atau hipotesis yang diperlakukan seolah-olah itu benar, tetapi tidak akan diajukan jika diketahui salah. Strategi epistemik ini memaksimalkan informasi yang kita miliki dengan menggunakan aturan induktif dalam tugas memastikan batas frekuensi. Perubahan ilmiah tidak menjadi masalah bagi Rensburg. Sikap epistemik Popper terhadap sains mendukung interpretasi sains sebagai usaha dinamis yang memiliki potensi untuk mengubah dirinya sendiri secara terus-menerus. Lalu, terdapat wacana yang kuat yang berusaha untuk mengungkapkan pola yang tidak berubah yang terletak di bagian permukaan pragmatik. Praktik ilmiah. Next. Globalisasi filsafat ilmu baru. Ungkapan globalis mengacu pada program filsuf seperti misalnya Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Larry Laudan, dan Paul Feyerabend. Mereka prihatin dengan masalah perubahan ilmiah, dengan tegas menolak program pandangan yang diterima dan menganggap serius dimensi historis dan temporal dari perubahan dan perkembangan ilmiah. Filsafat ilmu pengetahuan baru berarti kumpulan opini yang sangat berpengaruh di bidang ini selama periode kira-kira 1960 hingga 1980. Mereka berpendapat bahwa konten logis dan empiris tidak sepenuhnya dipertahankan ketika sebuah teori digantikan oleh teori yang lebih baru. Ini menyangkal klaim bahwa ada perbedaan makna dari kalimat observasional di seluruh perubahan teoritis, menolak pandangan bahwa teori dapat dinilai secara logis pada suatu waktu melalui konsekuensi observasionalnya, yang melalui konfirmasi, verifikasi, atau pemalsuan. Next. Paradigma kamus dan ketidakterbandingan. Berbagai tema filsafat ilmu pengetahuan baru kini hadirkan dalam konteks tulisan para kontributor utama. Karya Thomas Kuhn meragukan pandangan bahwa ilmu pengetahuan bersifat progresif dan kumulatif dalam peningkatan kandungan empirisnya. Menurut Kuhn, teorinya digantikan oleh penerusnya, bukan karena akumulasi bukti yang menentangnya, atau karena teori tersebut disangkal, tetapi karena teori tersebut kurang baik dibandingkan dengan teori yang menggantikannya. Ia terus-menerus fokus pada kegagalan astronomi polemik untuk memecahkan masalah dan teka-tekinya sendiri. Revolusioner melibatkan 3 gagasan kunci, yaitu pergeseran paradigma, kegigihan luar biasa dalam menghadapi kemampuan paradigma yang menurun untuk memecahkan masalah, dan ketidakterbandingan antara paradigma lama dan baru muncul selama periode krisis dalam ilmu pengetahuan. Kuhn mendasarkan modelnya untuk perubahan ilmiah pada teori perubahan sosial dan melihat faktor sosial dan institusional sebagai parameter penting untuk memahami sifat transisi semacam itu dalam sains. Jika paradigma tidak dapat dibandingkan, demikian juga masalah dan kriteria solusi yang mereka definisikan. Terlepas dari ketegangan ini, dengan cara Kuhn berpikir bahwa kita dapat menetapkan gagasan terbaik bahwa tidak ada algoritma untuk teori pilihan. Next. Program dan kemajuan penelitian. Karya Lakatos juga mengandung tema antifondasionalis yang kuat. Apalagi pertumbuhan pengetahuan bukanlah fenomena yang perlu diperdebatkan. Apa yang dibutuhkan adalah laporan yang memberitahu kita tentang apa yang terdiri dari pertumbuhan pengetahuan dan apakah itu maju atau tidak. Tetapi anggota dari rangkaian teori seperti itu biasanya dihubungkan oleh kontinuitas luar biasa yang menyatukan mereka ke dalam program penelitian. Ini berarti bahwa sebuah teori berkembang selama kemampuan internalnya untuk menghasilkan pengetahuan baru yang efektif terus melampaui pengetahuan efektif yang telah dicapainya. Pengetahuan yang efektif berarti teknik eksperimental dan teoritis dari program yang berkontribusi pada kontrol kerja atas alam, yaitu meningkatkan konten empirisnya.
Heuristik positif mendefinisikan masalah program, menguraikan konstruksi sabuk hipotesis tambahan, meramalkan anomali, dan mengubahnya menjadi contoh. Semuanya sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Lakatos sama seperti Kuhn, dengan jelas menolak gagasan bahwa kemajuan dapat dievaluasi dalam kerangka satu teori menggantikan yang lain, karena yang pertama disebut oleh eksperimen yang berhasil dijelaskan oleh yang terakhir. Next. Salah dan kemajuan. Lauda menggabungkan gagasan Kuhn tentang pemecahan masalah dan konsep Lakatos tentang program penelitian yang terakhir dicirikan oleh Lauda sebagai tradisi penelitian. Transisi dari suatu teori ke teori lain tidak kompatibel. Saat ini, banyak yang diterima oleh sebagian besar filsuf sains dalam bentuk lainnya. Apa yang penting untuk tujuan kita saat ini adalah bahwa bagi Lauda, mereka adalah batu ujian kecukupan untuk setiap teori perubahan ilmiah. Dalam pandangan Lauda, model pemecahan masalah kemajuan ilmiah secara inklusif mengaku tuntutan yang dibuat oleh masalah konseptual dan empiris pada sebuah teori. Kesulitan konseptual harus diminimalkan, sementara pada saat yang bersamaan, teori harus memecahkan sejumlah masalah besar empiris dan menghasilkan jumlah anomali yang minim. Anarkisme dan apa saja yang terjadi. Feyerabend posisinya dapat dipandang radikal karena ia juga secara instinktif menolak klaim bahwa sains adalah usaha rasional. Dengan demikian, ia menganggap semua upaya untuk menggolongkan metode sains sebagainya sepenuhnya salah arah. Apa yang harus dijelaskan oleh setiap penjelasan tentang kemajuan dalam sains adalah kreativitas individu atau praktisi ilmiah dari metode dan otoritas sains itu sendiri. Bahwa suatu masalah dapat dipecahkan, mengatakan sesuatu tentang kekuatan penjelasan sains yang tidak ditangkap rubrik pemecahan masalah saja. Ia berusaha menunjukkan bahwa tuntutan dan akan inferensi tidak didukung oleh sains yang sebenarnya. Secara pengamatan, perbedaan dalam perspektif ini mungkin terlalu kecil untuk deteksi. Selain itu, Kuhn dan Lauda, tetapi bukan Lakatos, menyangkal adanya nomor rasionalitas transsekular yang memadukan praktik sains. Game bahasa dan konten mental dan pandangan sosial makna. Dan perspektif naturalis ini berbicara tentang suatu bahasa dan bahasa lain yang kita gunakan adalah bagian dari suatu aktivitas atau suatu bentuk kehidupan, sebagaimana proses ilmiah dan psikologi yang mendorong kehidupan biologi kita yang hidup. Tujuan Bond adalah untuk memajukan bahwa realitas de facto dari bentuk-bentuk kehidupan ini terbuka untuk menyelidikkan empiris, yaitu bahwa mereka muncul melalui kepentingan publik atau sosial, praktik institut, dan kebutuhan manusia. Dengan demikian, bahasa memiliki pola penggunaan dan maknanya hanya sejauh bahasa itu mengungkapkan dirinya melalui isi kegiatan manusia yang sedang berlangsung atau bentuk-bentuk kehidupan. Ia juga harus disosialisasikan, dinaturalisasikan, dan diperlakukan sebagai bentuk kehidupan. Perubahan ilmiah sebagai fenomena sosial kita Lakatos dalam masyarakat. Kuhn, Lakatos, dan Lauda semuanya menolak gagasan tentang logika langsung dari verifikasi sangkahan atau konfirmasi di mana teori-teori dapat dinilai secara logis dalam sekejap. Gagasan-gagasan ini sebagaimana diizinkan dengan benar, mengundang pertimbangan histori dan sosial untuk kemajuan ilmiah. Jika ada apa saja dalam pengembangan penelitian ilmiah, tidak ada penjelasan khusus tentang bagaimana dan mengapa sains berkembang seperti itu. Pembuatan ilmu dan ilmu buatan program kuat dalam sosiologi pengetahuan. Gagasan bahwa sifat fisik ada di luar sana dapat dipahami sepenuhnya dalam kerangka pengertian masyarakat luar sana. Dengan demikian, masyarakat dan teori sosial diistimewakan atas alam dan filsafat ilmu sebagai dasar analisis. Fakta yang dibuat secara sosial dapat dalam pandangannya itu adalah sosiologi, bukan filsafat, yang akan memberi penjelasan berarti tentang usul-usul dan sifat tepi pengetahuan ilmiah. Mereka mengatakan bahwa pengetahuan seperti itu yang berbeda dari keadaan di sekitar produknya, berada di luar penjangkauan mereka. Hal ini terjadi karena faktor eksternal dapat mengganggu seperti sosiologi, kelembaban, dan psikologi. Artinya, jika dipikirkan dari luar realnya atau menyimpang dari norma-norma kewajaran, sebab-sebab yang terlepas dari pikirannya harus ditemukan. Kebijakan dan manajemen faktor sosial. Untuk mengilustrasikan lebih lanjut kesulitan penyebab sosial, mari kita beralih ke Leviathan and the Yarpan yang menarik dan penting dari Shapin dan Sheffer. Mereka menjelaskan tentang hubungan bahasa, masyarakat, dan kekuasaan. Kontroversi ilmiah adalah perselisihan atas pola yang berbeda dalam melakukan sesuatu
dan mengorganisir manusia untuk tujuan praktis. Selain itu, dalam pandangan mereka, solusi untuk masalah pengetahuan tertanam dalam solusi praktis untuk masalah tatanan sosial. Dan solusi praktis yang berbeda untuk masalah tatanan sosial merangkum solusi praktis yang kontras dengan masalah pengetahuan. Kemudian Shapin dan Shafar membuat klaim yang lebih kontroversial, yaitu fakta yang dihasilkan secara eksperimental adalah konstruksi sosial. Klaim bahwa fakta ilmiah hanyalah konstruksi sosial perlu lebih banyak diperdebatkan. Lebih tepatnya, perbedaan antara fakta yang dibuat secara eksperimental dan realitas kausal yang mendasari bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa faktual. Itu dalam latar eksperimental tidak pernah dibuat dengan jelas oleh penulis. Selain itu, analisis mereka tampaknya bertemu pada pergeseran penalaran yang aneh. Ini sejajar dengan bergerak dari kendala metodologis yang metode efek bahwa hanya sifat-sifat tertentu yang harus dipilih dengan klaim bahwa mereka sendiri adalah sifat nyata dari fenomena alam. Menuju antropologi ilmu pengetahuan dan waktu konstruktivisme sosial. Pada konstruktivisme tidak ada referensi faktual di luar sana yang independen dari konstruksi sosial yang dirujuk oleh konstruksi ini. Fakta-fakta dibuat secara lokal dan sosial oleh instrumentasi terkontrol dari laboratorium. Sayangnya, mereka cenderung berjalan bersama membagi antara fakta dipahami, diproduksi, dan dipelihara di bawah kondisi terkendali dan realitas kausal yang mendasari bertanggung jawab untuk lokal dan laboratorium ini membuat masalah fakta. Sedangkan realitas dan kebenaran adalah konstruksi yang seperti feminitas dan maskulinitas. Bergantung pada konvensi dan norma budaya, dengan kata lain, gagasan tentang apa yang dianggap sebagai kebenaran tidak boleh dikacaukan dengan kemampuan kita untuk membuat dan seringkali membenarkan klaim tentang apa yang ada baik dalam konteks pengalaman sehari-hari maupun dalam teori ilmiah. Dan sebagai praktik, perspektif yang dibahas semuanya menghidupkan berbagai keterkaitan kategori teori, metode, dan bukti. Pandangan yang diterima menekankan pernyataan observasi minimalis yang terkait dengan bukti dan sensasi. Filsafat ilmu baru berkonsentrasi pada paradigma dan teori serta metode yang mereka arahkan. Teori sosial menekankan pembuatan fakta dan jenis konsensus sosial yang membenarkan penerimaan mereka. Dalam literatur yang lebih baru, bagaimanapun kategori lain telah muncul, praktik ilmiah, audiens, dan konteks sains, jaringan eksperimental, dan teknologi, dan aktan daripada agen. Yaitu pandangan bahwa tidak ada perbedaan yang relevan dalam konteks pembuatan ilmu antara manusia dan benda. Praktik perubahan ilmiah, pada pandangan bahwa sains didorong oleh praktik daripada teori atau pengamatan, menimbulkan berbagai perspektif tentang perubahan ilmiah. Klaim bahwa praktik yang merupakan pusat pemahaman sains ditemukan oleh tulisan-tulisan Heidegger, Bachelard, dan Polanyi. Namun, hanya dalam beberapa tahun terakhir, praktik menjadi fokus utama dalam tulisan-tulisan para filsuf dan sejarawan sains. Para penulis menyangkal bahwa semua praktik syarat teori, dan juga bahwa praktik eksperimental hanyalah teori yang dikejar dalam kedok yang berbeda. Setiap kali teori dilakukan dalam lingkungan eksperimental, teori tersebut diekspresikan melalui praktik manusia dan oleh teknologi yang melayaninya. Sama seperti norma-norma yang membantu pertimbangan praktis yang dimodifikasi melalui penerapan pada situasi yang berubah. Demikian pula, teori sebagaimana diungkapkan melalui praktik eksperimental dimodifikasi melalui adaptasi terhadap peristiwa yang dihasilkan dan dilokalisasi di laboratorium. Kesimpulannya, masalah bagaimana menjelaskan perubahan ilmiah adalah masalah yang bercabang. Akun-akun yang diperiksa di sini mengandung kesulitan. Para ahli teori global memajukan kategori yang terlalu ditentukan relatif terhadap detail kasus aktual perubahan ilmiah. Para ahli teori sosial pada bagian mereka terkait pada metodologi yang cenderung mereduksi perubahan ilmiah menjadi dasar yang disukai. Mereka juga menginginkan perubahan yang untuk berbaring di ranjang prokrustin. Apalagi seperti yang diingatkan oleh wacana positivisme, persimpangan diakronis dan sinkronis ada untuk menantang kita. Ada dua pengamatan yang berurutan, sejarah ilmu, teori, praktik, atau argumen, memberikan latar belakang penting untuk memahami dan mengevaluasi kredensialnya. Jadi, keunggulan suatu teori dibuat secara efektif dengan menunjukkan secara naratif bahwa teori itu sejauh ini telah mengungguli para pesaingnya dengan menghindari cacat mereka dan memasukkan kekuatan mereka. Tetapi dalam mengevaluasi dan memahami perubahan ilmiah, kita mengabaikan diakronis sejarah yang membahayakan kita. Karena dari perspektif latar belakang sejarah itulah masa lalu perubahan dan arahnya untuk masa depan muncul.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.